Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah Episode 15 Detektif Akila. Assalamualaikum bang, Kak Fira ada? Gadis berwajah manis itu berdiri tidak jauh dari sofa yang diduduki oleh Rangga. Rangga yang sedang memainkan ponselnya mengangkat kepalanya. Di kamarnya, jawabnya judes seperti biasa. Setelah menjawab pertanyaan dari gadis itu, Rangga kembali memandang layar ponselnya. Saat ini Rangga sedang berada di ruangan televisi. Ia menonton sendiri di ruang yang berukuran luas tersebut. Di kamar siapa ya bang? Tanya Akila yang masih berdiri di tempatnya. Di kamar Kak Fira, Rangga menjawab tanpa memandang. Kalau gitu kita langsung ke kamarnya Kak Fira ya. Akila tersenyum. Rangga hanya menganggukkan kepalanya. Dasar sombong, batin Akila. Melihat sikap Rangga seperti ini, buat wajah Akila menjadi merengut. Pria saat ini sudah berstatus menjadi polisi itu selalu saja bersikap judes kepadanya. Sikap pria itu dari kecil selalu saja seperti ini. Namun Akila sudah sangat terbiasa dengan sikap Rangga. Perasaannya selalu tercampur aduk seperti ini setiap kali melihat Rangga. Ada rasa senang dan juga jengkel dan sebel. Apalagi bila melihat sikap Rangga yang selalu terlihat manis di depan orang, namun selalu judes bila di depannya. Ia kemudian pergi menuju ke kamar Safira. Assalamualaikum Kak Fira. Akila buka pintu kamar Safira dan mengintip ke dalam. Waalaikumsalam. Masuk Akila. Safira tersenyum dan sedikit berteriak ketika melihat Akila. Ia selalu bersikap lebay seperti ini setiap kali bertemu dengan Akila. Akila tersenyum dan masuk ke dalam kamar yang berukuran luas tersebut. Kak Fira apa kabar? Akila tersenyum menang Safira yang sudah mengembangkan tangannya. Ia kemudian memeluk Safira. Alhamdulillah baik, jawab Safira yang merasa senang melihat Akila. Akila kemudian duduk di tepi tempat tidur Safira. Gimana Akila, sudah dapat yang Kak Fira minta? Safira tersenyum lebar dan meletakkan laptop di atas pangkuannya ke atas nakas. Kalau cuma itu, kecil. Akila menjentikkan jarinya. Apa ini klien Kak Fira? Tanya Akila. Safira menggelengkan kepalanya. Yang jadi klien Kak Fira mantan istrinya, jelas Safira. Sudah Akila duga. Kasus apa? Tanya Akila. Rebutan anak. Akila sudah memahami ucapan Safira menganggukkan kepalanya. Tanpa melanjutkan pertanyaannya, ia mengeluarkan bukti-bukti yang diminta sesuai dengan keinginan Safira. Tidak sulit bagi Akila untuk mendapatkan semua informasi yang diminta oleh Safira. Setelah lulus kuliah, Akila menunjukkan profesi maminya menjadi seorang detektif. Melihat apa yang diberikan oleh Akila membuat Safira merasa sangat senang. Ini artinya berkat-berkat dan bukti-bukti yang dibutuhkannya sudah terkumpul lengkap. Kakak sudah pergi ke rumah sakit untuk menanyakan tentang riwayat pasien, namun pihak rumah sakit menyembunyikannya. Senangnya, akhirnya dapat juga. Safira tersenyum lebar. Safira sudah mendapatkan informasi bahwa lawannya di persidangan hampir setiap minggu melakukan terapi di rumah sakit bersama istri barunya. Hal ini sudah sangat menguatkan alasannya agar anak tetap berada di tangan ibunya. Kalau hanya mengambil akses pasien di rumah, enggak sulit kak. Akila tersenyum. Ia memang lulusan terbaik di teknik informatika komputer. Ia begitu sangat mahir dalam IT. Akila menurun bakat maminya yang menjadi seorang detektif. Dirinya begitu sangat banyak belajar mengenai cara untuk bisa mengakses semua jenis informasi yang terkunci. Akila memang memiliki otak yang cerdas, begitu sangat mudah melakukan hal tersebut. Ini dia alasannya mengapa Kak Fira sangat senang bekerjasama dengan Akila. Kapan ini sidangnya? Tanya Akila. Seharusnya sidangnya hari Kamis kemarin, namun ternyata diundur menjadi hari Senin, jawab Safira.
Akila menganggukkan kepalanya setelah mendengar informasi dari Safira. Mas Vino, kapan pulang ke sini kak? Tanya Akila. Safira hanya menggelengkan kepalanya. Katanya masih ngejar-ngejar untuk ujian. Jawabnya lemas. Pasti deg-degan ya kak, sudah tinggal nunggu hari akadnya. Iya, kadang ada rasa takut juga. Safira diam. Takut apa kak? Bagaimana kalau Mas Vino nggak pulang hingga tanggal ditentukan? Safira memandang Akila. Mas Vino sangat cinta sama Kak Fira. Jadi, Akila yakin kalau Mas Vino pasti akan pulang sebelum akad nikah. Akila memahami kecemasan yang saat ini dirasakan oleh Safira. Ia mencoba untuk menenangkan kakaknya tersebut. Kakak ngarep Mas Vino bisa pulang secepatnya. Enggak tenang kalau seperti ini. Sudah dekat hari H, tapi dia masih juga di sana. Selama ini kakak dilarang keras Mami Naura untuk dekat sama Mas Vino. Apa kerjaan kalian berdua saling pandang-pandang dari balkon kamar? Akila mencoba mencari topik pembicaraan yang lain agar Safira tidak terlalu memikirkan kecemasannya. Safira tertawa saat mendengar pertanyaan Akila. Dengan sangat malu ia menganggukkan kepalanya. Seperti ini keuntungan bila pujaan hati di depan rumah. Tinggal lambaikan tangan juga bisa. Nanya makan dari seberang sana ke sini juga bisa. Safira tersenyum ketika mengingat kenangannya bersama Vino. Mereka selalu melakukan komunikasi dari kamarnya masing-masing. Dan bila rasanya tidak mengerti apa yang dikatakan, maka akan lanjutkan dengan chat WhatsApp. Hahaha, lucu ya kak, kalau jodoh 5 langkah. Akila sudah bisa membayangkan seperti apa cara Safira dan Vino menjalani hubungan. Sangat lucu, Safira tersenyum. Sejak kapan Kak Fira mulai suka sama Mas Vino? Akila bertanya, lainnya seorang wartawan. Safira menggelengkan kepalanya. Akila kan tahu kalau Kak Fira sama Bang Vino itu sudah sangat akrab sejak lahir. Jadi kapan cinta itu tumbuh, sudah tidak tahu lagi. Jelas Safira. Kak Fira enak, dari dulu selalu aja diapit sama cowok-cowok ganteng seperti Bang Dava, Mas Vino, terus kemudian si galak Rangga, ucapnya. Iya, tapi kakak nggak pernah tinggalin Akila kalau lagi main. Safira tersenyum ketika mengingat masa kecilnya, ketika bermain bersama dengan Akila, Rangga, Dava, dan Vino. Dulu waktu masih kecil, Akila paling sering nangis dibuat sama Rangga. Akila memandang Safira. Sampai sekarang dia kenapa masih jutek ya sama Akila? Tanya Safira. Enggak tahu kak, aneh. Akila memajukan bibirnya. Cami Akila mana? Tanya Safira. Cami apa kak? Akila mengerutkan keningnya. Calon suami? Safira tertawa. Ya ampun, ada-ada saja sih istilahnya. Belum ada, jawab Akila. Akila cantik dan pintar gini, masa sih nggak punya calon? Safira bertanya dengan serius. Yang mau itu banyak kak, tapi Akila kan harus pilih-pilih. Akila tertawa dan malu sendiri dengan gayanya yang sok cantik. Safira tertawa mendengar jawaban Akila. Selalu saja seperti itu jawabannya, ucapnya. Safira memang begitu sangat dekat dengan Akila. Mereka selalu bermain bersama-sama saat masih kecil hingga sampai saat ini. Akila merupakan anak dari pengawal pribadi kepercayaan pipinya, yang sampai saat ini masih terus mengabdi dan mengawal pipinya kemana pergi. Sebenarnya Akila galau, ucap Akila. Kenapa? Tanya Safira. Papi nyuruh Akila nikah. Emangnya Akila mau nikah sama siapa ya? Akila mengerutkan keningnya. Mau Kak Fira cariin nggak? Tanya Safira. Dengan cepat Akila menggelengkan kepalanya. Itu abang Rangga jomblo, kenapa nggak dideketin? Tanya Safira. Kalau sempat dia mau sama Akila, itu tandanya kiamat semakin dekat kak. Bahkan mungkin sudah akan kiamat. Akila yang memandang ke langit-langit kamar. Safira tertawa mendengar ucapan Akila.
Mereka memang selalu curhat seperti ini setiap kali berjumpa. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.